TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup mendapati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, karena saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam konteks yang sudah sedang KPU. Karena ya kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak debat, karena saya juga direktur debat di TKN ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat Pak Presiden, kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya bisa berpidato, debat dalam konteks yang sudah sediakan KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah menyiapkan perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti apa tadi namanya TV begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, karena saya juga direktur juru debat di TKN ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya itu memang kalian debat Pak Presiden, kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Tempat-tempat lain yang ada yang lain, saya sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sediakan KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak debat, kalau saya juga direktur debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup mendapati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat Pak Presiden, kalian eksekusi. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain, saya sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup mendapati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU yang seperti ini. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti ini. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, kalau presiden kalian eksekusi. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena itu proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo-Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo-Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup mendapati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang dan peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang namanya TV begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, karena saya juga direktur juru debat di TKN ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya itu memang kalian debat Pak Presiden, kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena itu proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang kemudian mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya bisa berpidato, debat dalam konteks yang sudah sediakan KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial kemudian bukan pada berdebat, kepada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup mendapati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, karena saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum-forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat Pak Presiden, kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sekarang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang kemudian mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam konteks yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, karena saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum-forum seperti itu. Karena begini. Ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang hal yang debat. Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena itu proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain kan sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya bisa berpidato, debat dalam konteks yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Jadi Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang, oleh peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak debat, karena saya juga direktur debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat Pak Presiden, kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena adalah proses politik dan resmi. Tempat-tempat lain yang ada yang lain sekedar menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam konteks yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Jadi Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi umum juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau kedatangan ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, karena saya juga direktur juru debat di TKN ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat Pak Presiden, kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena itu proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang udah mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya bisa berpidato, debat dalam konteks yang sudah sedang pakai. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup mendapati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sediakan KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Ya, makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena itu proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, kepada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo-Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo-Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, kalau presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena itu proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalah ini, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo-Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo-Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. TK
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup mendapati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini. Ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena itu proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam konteks yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Jadi Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang dan peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, karena saya juga direktur juru debat di TKN ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat Pak Presiden, kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya bisa berpidato, debat dalam konteks yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial kita bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup mendapati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti apa tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak debat, kalau saya juga direktur debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain, saya sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, kalau saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain, saya sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup mendapati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak debat, kalau saya juga direktur debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalah ini, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, ya pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena itu proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang menguji mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo-Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo-Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup mendapati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang dan peraturan KPU yang seperti itu. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, karena saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum-forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena itu proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam konteks yang sudah sediakan KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial kemudian bukan pada berdebat, kepada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Jadi Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak debat, karena saya juga direktur debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini. Ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena itu proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang punya mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, kepada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup mendapati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti apa tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ya kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang dan peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo-Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo-Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi ibu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Jadi Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti apa tadi namanya TV begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, kalau saya juga direktur juru debat di TKN ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya itu memang kalian debat Pak Presiden, kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau kalau sedang udah mengerti atau nggak mengerti bisa wawancara, ya bisa berpidato, debat dalam konteks yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Jadi Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak debat, kalau saya juga direktur debat di TKN ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikuti karena proses politik dan resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau kalau sedang udah mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya bisa berpidato, debat dalam konteks yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup mendapati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak debat, kalau saya juga direktur debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain, saya sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat atau enggak. Kalau sedang mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang peraturan KPU ya. Karena kalau kedatangan ke tempat-tempat seperti yang tadi namanya TV begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, karena saya juga direktur juru debat di TKN ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum-forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena itu proses politik yang resmi. Tempat-tempat lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalah ini, kau ngerti berdebat. Kalau sedang ujian mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi, ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang dan peraturan KPU ya. Karena kalau kedatangan ke tempat-tempat seperti yang namanya TV begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum seperti itu. Karena begini, ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena adalah proses politik yang resmi. Tempat-tempat lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti nggak sih soal masalahnya, kau ngerti berdebat. Kalau sedang ujian mengerti atau nggak mengerti, bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ya kita memilih presiden, sistem presidensial. Sistem presidensial terutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sedang menyiapkan perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Karena bagi buruh juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran ada seorang pembelajar, cukup rendah hati, untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang dan peraturan KPU ya. Karena kalau datang ke tempat-tempat seperti yang pernah namanya TV, begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak debat, karena saya juga direktur debat di TKN, ya. Kita punya banyak orang-orang yang bisa datang ke forum-forum seperti itu. Karena begini. Ini adalah kita memilih pemimpin presidensial, sistem presidensial. Kita bukan memilih perdana menteri, ya. Itu memang kalian debat, Pak Presiden kalian eksekusi menjadi penting. Jadi bukan terutama kemampuan berdebat yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, dia diikuti karena itu proses politik yang resmi. Teman-teman lain yang ada yang lain sedang menunjukkan bahwa kau ngerti gak sih soal masalah ini, kau ngerti berdebat kalau sedang udah mengerti atau nggak mengerti bisa wawancara, ya, bisa berpidato, debat dalam pengertian yang sudah sedang KPU. Karena ingat, kita memilih presiden, sistem presidensial keutama bukan pada berdebat, pada soal delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi. Jadi ya kita tentukan saja mana yang urgent, mana yang bisa didelegasikan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Survei tersebut dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 terhadap 5.380 responden. Margin of error survei tersebut kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei tersebut disampaikan oleh peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dibandingkan dengan pasangan lain. Elektabilitas Prabowo Gibran mengalami kenaikan menjadi 45,8%. Tingkat keterpilihan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sekitar 5-6% dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara itu, posisi kedua berdasarkan hasil survei tersebut ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6%. Berbeda dengan Prabowo Gibran yang elektabilitasnya naik, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 4-5% dibandingkan dengan bulan lalu. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,8%. Elektabilitas Amin tersebut sedikit turun namun cenderung stabil jika dibandingkan dengan bulan lalu. Sementara responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menjawab tidak tahu berjumlah 5,8%. Berdasarkan survei itu, Burhan belum bisa memastikan apakah pemilu akan berjalan dengan satu putaran atau tidak. Namun ia yakin jika Prabowo Gibran akan lolos ke putaran kedua. Sementara itu, sebelumnya survei Polling Indonesia atau SPIN juga merilis hasil elektabilitas Capres-Cawapres terbaru. Survei tersebut digelar pada 1-10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran juga unggul di posisi pertama. Mereka memperoleh elektabilitas sebesar 43%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 26,1%. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 22,7%. Dalam survei tersebut ada sebanyak 6,2% responden yang memilih untuk tidak menjawab atau tidak mengetahui sosok yang akan dipilih. Buntut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming salah sebut asam folat jadi asam sulfat, spanduk penolakan dirinya bertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, spanduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Cawapres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, spanduk tersebut terpampang di Jalan Mongonside. Spanduk penolakan Gibran itu juga terlihat di simpang Pemda Kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan spanduk tersebut. Keberadaan spanduk itu diyakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynolds. David berkata bahwa dirinya sudah meminta Panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif.
TKN Prabowo Gibran mengungkap bakal ada kejutan dalam debat kedua Pilpres yang akan diikuti oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo pada Jumat 8 Desember 2023. Derajat mengatakan bahwa pihak TKN sudah berdiskusi untuk membahas debat bersama dengan Gibran. Diskusi tersebut menekankan soal poin-poin yang diangkat dalam debat. Menurut Derajat, TKN memberikan visi misi yang krusial kepada Gibran untuk menghadapi debat. Derajat mengatakan bahwa belakangan banyak orang merendahkan kemampuan Gibran dalam berdebat. Ia pun menyatakan mereka yang merendahkan Gibran akan dibuat bungkam saat melihat ajang debat KPU nanti. Derajat bahkan menyebut bahwa pihak yang merendahkan Gibran akan menarik kata-katanya saat debat berlangsung. Derajat menegaskan bahwa kemampuan Gibran tidak seperti yang selama ini dibicarakan banyak pihak. Ia membantah kuat isu Gibran takut berdebat. Direktur Juru Debat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiaman Sujatmiko, merespon tidak hadirnya Gibran dalam debat Cawapres di salah satu stasiun televisi nasional. Seperti diketahui, debat itu digelar dengan format dialog interaktif khusus Cawapres di Jakarta. Budiman mengakui bahwa Gibran bukan sosok yang jago debat atau profesional debater. Pernyataan itu disampaikan oleh Budiman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran Kamis 7 Desember. Menurut Budiman, Wali Kota Solo itu tengah fokus mempersiapkan debat kandidat di KPU. Budiman juga berpendapat bahwa tak wajib bagi Gibran untuk menghadiri acara dialog di luar debat resmi KPU. Ia menyebut TKN memiliki banyak juru debat yang bisa mewakili Gibran untuk hadir dalam forum di luar KPU. Menurut Budiman, tidak semua orang memiliki soft skill yang sama, termasuk kemampuan berdebat. Namun ia yakin setiap pemimpin pasti memiliki keyakinan politik yang sama dan akan mempertahankan keyakinannya. Mas Gibran dalam pengertian ini sudah punya perdebatan yang secara legal